Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, pagi lawatan Tuhan. Kau berkati jalan ibadah ini agar semua berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Kau berkati juga yang akan membagikan firman-Mu. Engkau pakai dia dengan luar biasa, agar apa yang dia sampaikan bisa memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian yang akan memberkati kita semua. Kita mau katakan kalau dia adalah Raja di atas segala raja yang memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ke renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini
boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke kantor atau mungkin sudah tiba di kantor. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang kali ini akan saya ambil dari ayat emas yang saya dapat tahun ini, yaitu Yohanes 17 ayat 26b. Kita mau sama-sama buka di Yohanes 16 ayat 26b. Kita baca 26-nya dulu ya. Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Yang bagian B-nya itu adalah supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Nah, di sini yang saya dapat adalah, ini kan judul natsnya itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, yang saya dapat dari ayat emas tahunan ini adalah supaya kasih yang engkau, yaitu Allah, berikan kepadaku, yaitu Yesus, ada di dalam mereka, dan aku, yaitu Yesus, ada di dalam mereka. Jadi, yang saya dapat bahwa Yesus itu adalah kasih, gitu ya. Dari judul natsnya aja udah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, di sini Yesus berdoa supaya kasih yang Allah berikan kepada Yesus bisa ada di dalam mereka, yaitu murid-muridnya Yesus. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi, dari ayat ini saya mendapatkan bahwa gimana sih caranya Yesus saja berdoa untuk murid-muridnya supaya supaya Allah bisa memberikan kasih yang udah diberikan kepada Yesus juga kepada murid-muridnya, dan supaya Yesus ada di dalam murid-muridnya juga gitu. Gimana sih kita bisa memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita? Kuncinya adalah dalam kalimat aku di dalam mereka. Jadi di sini yang saya dapat alurnya adalah yang pertama, harus ada Yesus dulu di hati kita. Karena Tuhan Yesus saja bilang aku di dalam mereka ya. Berarti harus ada Yesus dulu di dalam hati kita, maka kasih itu otomatis akan ada di dalam kita karena yaitu Yesus itu adalah kasih. Nah, bagaimana caranya Yesus itu ada di hati kita? Gak ada cara lain selain membangun hubungan dengan Tuhan. Ya seperti yang kita tahu dan seperti yang sudah biasa kita lakukan, membaca Alkitab, berdoa. Tapi yang saya dapat dan menurut saya itu hal yang penting juga adalah memberikan waktu kita khusus untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Bisa dimanapun, bisa kapanpun. Mungkin kalau saya boleh berbagi, kadang juga ketika saya sedang sendirian, mungkin lagi cuci piring, atau mungkin lagi sendirian di rumah, atau mungkin lagi di kamar sendirian, atau mungkin sedang ngerjain sesuatu, sedang fokus, itu bisa aja Tuhan tuh berbicara ke hati kita gitu, selama kita tidak menolak suara Tuhan kayak gitu. Nah, lalu setelah kasih Yesus itu ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam hati kita, baru kita bisa yang kedua, setelah kita penuh dengan kasih Tuhan, kita bisa menyalurkan itu ke orang lain. Jadi kita nggak bisa memurah-murahkan, berpura-pura bahwa kasih itu ada dalam diri kita. Orang lain bisa lihat sendiri gitu. Orang lain bisa menilai sendiri apakah benar Yesus itu ada di dalam diri kita, apakah benar kita itu penuh dengan kasih Tuhan kayak gitu. Jadi semuanya itu sudah otomatis gitu. Kalau kasih Kristus melimpah dalam kita, maka saya percaya orang lain juga bisa melihat bahwa Yesus ada dalam diri kita dan mereka bisa merasakan kasih itu sendiri kayak gitu. Jadi saya mau mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, mari di bulan kasih sayang ini, di bulan Februari ini, kalau kemarin mungkin tanggal 14 kita sudah merayakan Valentine, tapi saya mau mengajak mari setiap hari kita boleh memberikan kasih yang udah Tuhan berikan ke kita untuk orang lain gitu, supaya orang-orang bisa merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita dan mereka bisa merasakan juga kasih dari Tuhan itu sendiri gitu. Karena kita semua setuju ya bahwa Yesus itu sendiri ialah kasih. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa semakin diberkati, bisa semakin bersemangat dalam menjalani hari, dan semakin termotivasi untuk memberikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelum menutup ibadah ini,
saya undang kita semua untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diingatkan untuk kami kembali membangun hubungan lagi dengan Engkau Tuhan. Kalau mungkin akhir-akhir ini sudah jauh, kami sudah jarang untuk berdialog denganmu ya Bapak, tapi kami berterima kasih karena pada hari ini kami diingatkan kembali untuk berdialog denganmu, untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi denganmu, supaya kasih-Mu dapat mengalir, memenuhi hati kami ya Bapak, sehingga orang lain boleh melihat ada Yesus di dalam diri kami. Dan terlebih dari itu, supaya orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa ada Yesus juga di dalam hidup kami, dan mereka boleh merasakan kasih yang daripada Engkau itu sendiri. Terima kasih Tuhan kalau kami juga akan melakukan setiap kegiatan kami, kiranya Engkau yang berkati. Biarlah kegiatan kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ya Bapak, kami buka kunci berkat kami sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan kami selama seminggu ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.